Halo guys, jadi kali ini kita podcast Wis bersama bersama sini. Tika. Perkenalkan saudara Hai. Tika. Ini Tika dari Kancil Putih. Ini Kenten. Kenla. Oke, saya sendiri berasal dari Hulu dan ini berasal dari mana? Saya dari OPI. Dari Opi. Namanya dong. Siapa nama kamu? Kenalkan, nama saya Bang Raffi Ala, umur 24 tahun. Sudah. Oke, seperti yang kita tahu kan anak mudanya selalu ya ketika nongkrong mereka ini membahas mengenai percintaan dan mereka ini sering curhat ke temannya, sering galau gitu. Bagaimana tanggapan kamu untuk Mbak Tika mengenai Tika. jadi mau dipanggil siapa nih? Tika aja. Oke, Tikuy. jadi bagaimana tanggapan Tikoy mengenai anak-anak zaman sekarang nih yang ketika mereka nggak ada pacar mereka ini minta cariin temannya tuh bagaimana tuh? Gak ada apa-apa itu. Tidak apa-apa. Gak apa-apa. Butuh air masak Ya, apa ya? kan, Fry. tidak apa-apa ya. Karena menurut saya wajar saja untuk Bagaimana tidak percaya? ngerasa ingin punya pasangan. Seperti teman saya itu ada yang seperti itu. Oke. Keren. Dan saya rasa juga mereka ada di sini ya. Tidak usah disebut ya. Sepertinya penonton juga tahu. Oke, Al, gimana kabar kamu? Apa kabar? Kabar kamu gimana? Kabar aku baik. Ya, maksud gua nih jelasin lah. Gua nih susah nyari pertanyaan. Maksud saya nih, iya, kamu jelasin gitu. Gak usah iya aja. Gua sudah tahu. Gak usah iya aja. Kabarmu. Apa kabar kamu, Al? Dan bagaimana sih keseharian kamu sekarang? Aku sedang sibuk kuliah saja ya. Lihat. Jadi hari-hari aku tuh cuma kuliah, pulang, tidur. Besok paginya itu mengerjakan laporan jika masih ada, tapi tak lagi. Oh, jadi kamu nih tipe mahasiswa yang kupu-kupu ya? Oke, Oke. tidak mengharuskan saya untuk rapat. Oh iya, seperti yang kita lihat di media sosial kan bahwa saya kemarin tuh mengikuti salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Pariwisata atau GPM. Dan dia di situ mendokumentasikan tuh viral tuh. Itu gimana tanggapan kamu? Senang apa gimana? Aku sendiri kalau itu bisa meningkatkan untuk orang-orang juga ikut GPMC. Jadi itu tuh menambah minat orang-orang lain untuk ikut dalam GPM. Jadi punya dampak positif lah kegiatan itu ke dia. Jadi kayak aku tak bisa jawab banyak orang yang mau ikut juga. Oh, jadi sekalian promosi GPM ya bisa? Boleh. Tidak langsung ya. Saya izinkan. Tapi saya mintalah komisi 20%. Oke, untuk oh Rapi, apa kabar Rapi? Alhamdulillah baik. Nah, sepertinya kamu sangat excited sekali ya untuk ditanya. Dan kamu sangat bersemangat sekali saya hari ini. Bagaimana sih hari-hari kamu? Apa sih kegiatan kamu? Kegiatan saya ya gini-gini lah aja lengkap. Dimulai dari bangun tidur, cuci baju, menyapu, bersiap kuliah. Berarti Raffi ini tipe orang yang sangat produktif loh. Bisa dibilang gitu ya. Oh, oke. Berarti Raffi ini termasuk orang yang produktif, orang yang rajin. Bangun pagi nggak? Ya saya sendiri bisa dibilang terbangun emang pagi sih. Sekitaran jam 6 lah. Berarti Raffi ini mau input banget nih guys. Betul. Jadi bagi para kalian Kamu mau promosi? Sorry guys, ada lot. Oke. Iya Mbak Tika nih pengen ditanya juga nih. Susah nih ya tanya Pip. Oke. Saya izin bertanya ya untuk teman-teman di sekitar. Jadi bagi saya ingin bertanya ya bagi para kaum kita ya terutama tahun Gen Z ya.
pendapat kalian nih, menurut kalau misalnya orang nih punya pasangan lebih dari satu, tiga gitu, bagaimana pendapat Poligami. kalian? Gak baik banget ya. Gak baik banget ya. Gak baik banget ya. Nah, untuk Kak Kamil sendiri gimana itu menurut anda? Pasangan lebih dari satu nih. Iya. Wah, Asik nih saya semangat. rasa menurut saya kesetiaan itu mahal ya guys. Jadi kita tuh harus satu dulu guys. Betul. Nah, kecuali kalian Enggak, saya boleh potong enggak? Ini kemarin barusan sih saya kemarin ada teman saya nih. ya, Dia ngechatnya 3 tuh. Saya bingung itu yang mana yang aslinya. Mungkin itu cuma Oh, teman chat. Oh, teman chat. Menurut kalian gimana kalau seperti itu? Ya, kalau menurut saya sih kalau gitu kalau pasangannya baper sih itu kasihan sih menurut saya sih. Iya. Jadi maksud saya kalau ya, bisa dibilang jangan terlalu dianggap sih kalau gitu. Ya, jangan kita naruh harapan ke orang gitu. Jadi orang kasihan juga. Tapi kan harapan itu sendiri kan itu memang sudah resiko dari kedua belah pihak. Jadi setiap teman sih. Aduh, itu nggak bisa tuh Kak. Bukan apa ya? Bukan apa sih? Apa sih konsep? Oke, lanjut. Kondusif. Apa tadi? Apa? Lah emang sudah resiko untuk mendekati seseorang. Kan tapi dari balik itu semua kita nggak tahu perasaan orangnya. Soalnya mental health orang juga kan beda-beda. Ya jadi maksud saya, kalau menurut saya sih itu nggak boleh sebenarnya. Tapi kan kalau sudah teman nggak apa-apa. Kalau untuk teman sih saya dukung, saya oke. Tapi kalau misalnya kita balasnya nganggapnya kayak apa ya? Maksudnya tuh kayak ngasih mereka harapan gitu. Itu nggak bagus. Oh kamu nggak gitu ya? Kamu sorry. Kalau aku sih nah nggak gitu. tadi kan berarti menyinggung atau notice mengenai mental health. Nah, bagaimana tanggapan kamu mengenai orang yang bentar-bentar mental health? Gimana sih? Coba sekarang kamu Gimana ya? Soalnya itu boleh saya Oke, biar kondusif kita mulai dari Ika dulu ya. Gimana? atau ada laki-laki yang menyuruh kamu datang? kondisi. Dari Rapi saja dulu. Ayo Rapi. Jangan gitu lah bro, tolong. Bentar karena saya ada acara, saya pamit dulu ya. Iya, jangan. Ngomongnya lagi. Sila. Penting mau. Aku kan ala sila. Nah, Apa jadi pendapatnya? ya kalau menurut saya sih itu balik-balik ke medis sebenarnya. Kalau soal mental health emang untuk para anak muda sekarang rata-rata gitu semua. Karena apa? Karena Banyak tekanan. ya betul. Kalau untuk gen kita sekarang, terutama kita ya, yang apa ini ya? Oh, berarti Tekanan. menurut kamu mental health tuh wajar ya untuk orang-orang yang bentar-bentar mental health gitu wajar. Wajar bisa dibilang wajar betul tuh. Kayak gitu. Gimana? Kalau udah kelewatan itu tidak wajar. Ada orang yang pernah kan kalian lihat orang yang gini. Dan tadi itu autis ya. Bukan. Yang orang tuh pakai jilbab terus dia kayak kayak untuk mandi tuh rambut yang dia ceknya kan. Turban. Ya pokoknya itulah, pokoknya sampai kayak orang gila tuh gimana tanggapan kalian? Itu mungkin emang sudah kena mental. Jadi menurut kamu mental health itu Itu wajar? kalau sudah lebih itu masuk kejiwaan itu, Bang. Wajar. Oke. Menurut Alia gimana? Menurut aku wajar. Karena juga di Gen Z ini kebanyakan sudah aware sama ini mental health. Jadi Cewek anjir. Oke, bagus. gen-gen sebelum Gen Z ini banyak yang aware tentang mental health. Jadi kayak orang stres tuh dianggap kayak apa sih gitu. Nah sedangkan untuk Gen Z ini mereka tuh udah sadar akan kepentingan dari mental health. Jadi kayak mereka udah bisa untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Gimana sih caranya biar nggak terlalu kebawa Buat suasana. iya untuk suasana kayak kebawa terlalu dalam untuk stres atau semakin parah lah
makin memperburuk Tidak bisa membatasi. si kesehatan mereka. Ya kalau menurut gua sih mental health tuh orang yang sekitar gua mental health tuh diundang sih, karena contoh mereka baru kerja nih bentar udah mental health, itu menurut gua gimana ya? Oh, Sebenarnya itu balik dari pribadi masing-masing. Dia tuh wajar Wajar kecuali nih kalau menurut gua kecuali nih tentara semuanya dibom di depan kita, itu menurut gua itu wajar kena panic attack atau gimana. Tapi kalau mereka ini kerja nih kena mental health itu nggak wajar sih menurut gua. Karena mereka tuh ini dari nih. kerja di kantor itu gimana? Kan kita nggak tahu tuh. Ya, contohnya aja kamu nih, misalnya ada tugas nih di kuliah, banyak nih. Iya. Aduh, pening buat kepala saya. Enggak, Nah, maksudnya itu itu sudah tugas mental health sebenarnya. enggak lu boleh. Cuma berarti nggak usah sama mental health. apa? Mereka nggak bisa. Oh, masuk kali ini dikit-dikit kelihatan mental health termasuk apa pedang itu nah. Yang mudah Kayak mereka tuh panik, gelisah, gimana ya? Aku minta maaf tuh. Iya, bentar-bentar mental health. Mengontrol diri mereka gitu, gimana cara mengatasi agar tidak terlalu bisa dinetralisir lah bisa dibilang. Ya mungkin ya. ada gitu, tapi ada sisi dari solusi yang lain sampai mereka bisa bangkit lagi. Mungkin dari pendekatan orang tua juga sih, harus juga sebenarnya. Kalau untuk anak seperti umuran kita ya. Enggak, misalnya kamu udah kerja nih, merantau gitu gimana? Ya. Sebenarnya itu resiko ya. Kamu sebenarnya itu wajar-wajar aja sih kalau kita kan awal-awalnya kan itu masuk saya penyesuaian. Kalau untuk kitanya sendiri. Jadi lama-lama nanti terbiasa gitu. Iya, adaptasi lah bisa dibilang. Susah bisa langsung adaptasi di lingkungannya. Ada yang butuh beberapa bulan, ada yang butuh beberapa hari, ada yang butuh beberapa minggu, ada juga yang butuh bertahun adaptasi di suatu lingkungan. Jadi kayak kita nggak bisa ngejar satu kayak oh yang ini cukup karena dia butuh waktu lebih lama untuk adaptasi. Bagi Pressure yang mana yang ada mereka beda-beda kan, ada yang dapat pressure dari orang tua juga, ada dari kerjaan dan lain-lain. Halo? Oke guys. Pertanyaan dari kalian coba. Oke, saya rasa pembahasan ini agak berat ya. Kita bahas yang fresh-fresh aja. Nah, menurut kalian tuh, bagaimana sih perkembangan teknologi sekarang nih? Menurut kalian tuh pesat banget atau enggak? Gimana? Apa dampaknya yang kalian rasakan tuh apa dari perkembangan teknologi? Pesat. Dampaknya apa dampaknya? Dampaknya itu kita lebih mudah mencari informasi. Oke, mudah mencari informasi. Itu dampak baiknya ya. Ya, oke. Terus, Tapi banyak juga dampak buruk yang kita dapat karena dari mencari informasi kita jadi kayak apa ya, ketergantungan dengan hal tersebut. Jadi nggak apa sih namanya, nggak nyari info lebih sulit gitu loh, nggak membaca Dipermudah. intinya menjadi alat untuk mempermudah kalian ya. Untuk contohnya untuk pekerjaan biar lebih efektif gitu. Oke, menurut kalian nih dengan adanya AI atau teknologi ini, menurut kalian itu akan menggantikan kalian atau itu akan membuka banyak lapangan pekerjaan atau menutup lapangan pekerjaan? Alasannya? karena untuk pekerjaan yang tidak menggunakan skill Oh, kayak yang ngambil tiket tiket parkir kayak apa sih namanya, bayarnya tuh kan loket tiket lah. ya tiket itu kan sudah bisa di anuin otomatis. Oh, dianuin. Ya. Oke. Sudah bisa diakses secara otomatis.
itu maksud saya. Menurut Alia gimana? Apa? Mengenai perkembangan teknologi ini, apakah akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak atau justru menutup lapangan pekerjaan dan digantikan oleh mereka? Iya, sebetulnya dengan perkembangan saat ini ada banyak orang-orang AI apa sih? Orang-orang AI maksudnya? Orang yang bisa memanfaatkan AI gitu. Orang info gamer. Orang yang bisa coding AI, orang yang bisa buat AI. Oh, AI agent gitu, robot. Oke, itu benar. Kebanyakan sudah mulai menggantikan peran Orang manusia setelah memakan di punya beberapa pekerjaan. Jadi kayak makin terus menerus. kira juga lapangan pekerjaan untuk manusia udah digantiin sama AI Lagi dominan. tidak bisa kerjaan itu nggak bisa digantiin. Gimana menurut kamu, Raffi? Ya, kalau saya sendiri sih tidak cukup mengikuti ya perkembangan teknologi AI ini ya. Tapi Sejauh ini sih bagaimana? untuk saya sendiri sih kalau untuk pelajaran di kampus sih mudah sih, lebih mudah untuk kita mencari materi atau pemaparan gitu. Berarti lebih mudah untuk membantu kalian dalam proses pembelajaran kita Betul sekali. Oke. Nah, menurut kalian apakah AI ini akan menggantikan pekerjaan kalian atau justru orang yang bisa mengaplikasikan AI yang akan menggantikan pekerjaan kalian? Menurut kamu gimana? Orang bisa Orang yang bisa menggunakan AI. Alasannya? Tanggal berapa buat itu? dia 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 manusia dan dia tuh bisa menggunakan jadi sendiri kayak dia bisa Oke, jadi AI itu diri dia. Ya. Oke, jadi kesimpulannya itu AI itu butuh manusia juga untuk mengontrolnya, jadi untuk membuat sesuai permintaan klien contohnya gitu. Bisa. Jadi masih perlu manusia tuh di situ sebagai perantara ya. Masih perlu. Tapi jadi lebih sedikit menerimanya maksud saya. Ya, jadi yang diterima tuh yang cuma bisa menggunakan tapi kalau AI-nya. Jadi itu emang ngaruh sih, memang mempersempit lapangan pekerjaan sih kalau menurut saya. Mempersempit atau orang yang nggak bisa menggunakannya yang Ya, lebih ya itu. Jadi orang bisa untuk kedepannya bisa dibilang nanti dua-duanya. kalau menurut saya sih enggak. Jadi orang yang bisa menggunakan AI secara inilah pokoknya, secara bagus lah. Jadi orang yang bisa menggunakan AI akan terbuang di situ untuk kedepannya. Oke. Berarti orang-orang yang nggak mau nih belajar teknologi, berarti mereka ini akan tersingkir gitu. Bisa dibilang gitu sih kalau menurut saya. Menurut kalian tadi kan bahwa AI ini akan menutup lapangan pekerjaan dan digantikan oleh mereka nih. Tetapi ada loh 3 pekerjaan yang akan justru menurut saya sih akan menambah lapangan pekerjaan juga ya dengan adanya AI ini. Contohnya sebagai prompt engineering atau orang yang bisa sosial media gimana sih, sosial engagement apa namanya, itulah content creator. Justru menurut saya itu lebih mudah dan lebih membuka lapangan pekerjaan mungkin, dan juga untuk statement bahwa orang akan diganti itu menurut saya itu masih jauh karena Masih jauh berarti bisa diganti. bisa Ganti. jadi itu ada yang namanya AI superior, di mana AI itu kecerdasannya itu melebihi daripada manusia itu sendiri. Nah, menurut kamu gimana itu kalau nanti kita tergantikan oleh AI? Dan saya rasa akan tetap butuh manusia. Kenapa? Jadi manusia kan cara kerjanya itu sama seperti manusia. Dia tuh bisa berpikir dan beradaptasi. Nah, itu kan justru AI tersebut akan belajar bagaimana cara belajar dan beradaptasi itu dari manusia itu sendiri yang bisa Nah, apalagi menggunakan atau mempromnya.
Nah, apalagi kalau AI bisa bisa menyesuaikan manusia, itu kan untuk kedepannya akan lebih bahaya kan menurut saya. Karena manusia sini kan lebih mudah digantikan itu nantinya. Ya, makanya menurut saya bahkan 5 tahun ke depan di tahun sekitar tahun 2030 sudah banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang akan menggunakan agent atau robot untuk di sebuah perusahaan-perusahaan industri mereka. Nah, makanya dari sekarang kita harus belajar gitu, bagaimana cara kita memanfaatkan tersebut. Ya masalahnya itu untuk kedepannya manusianya yang akan tergantikan, itu yang akan saya tanyakan. Gimana maksudnya? Tidak semua AI itu bisa menggantikan manusia. Jadi lebih ke manusia yang bisa menggunakannya, menurut saya yang bisa menggantikan. Apakah Terus cara kamu pendapat kamu ini akan kamu pertanggungjawabkan ke depannya? Apakah ini menjadi nyata atau enggak? Oke, kita lihat saja untuk tahun. Oke, sepertinya tenggorokan kita kering. Mungkin kita jeda dulu untuk sesi pada hari ini. Say hi dulu guys. Terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Rafi, Mbak Tika, dan Ibu Alia. Mbak Tika, Mbak Putri. Oke, sampai ketemu di lain sesi. Bye. Nah,